Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Deno semua, jumpa lagi bersama saya di sini setelah sekian lama saya tidak menyapa kalian semua dan menghilang begitu saja dan tidak update video. Itu dikarenakan saya harus istirahat lebih lama, istirahat total di rumah untuk pemulihan diri saya setelah saya mendapatkan kecelakaan tunggal dari kecelakaan bermotor di mana membuat tulang bagian bahu saya, yaitu bisa kita sebut dengan tulang clavicula, itu mengalami patah gitu ya. Dan alhamdulillah sekarang keadaan saya sudah lebih baik, tinggal pemulihan lebih ekstra lagi agar saya bisa lebih beraktivitas sehari-hari itu lebih baik lagi, khususnya pada saat saya berkendaraan bermotor. Untuk kalian semua, makanya selalu jaga kesehatan kalian, fisik tubuh kalian, ya selalu check up ke dokter jikalau mengalami sedikit perubahan dalam tubuh kamu, dan pastinya selalu cek fisik kendaraan bermotor kalian semua, karena membuat kendaraan bermotor kalian lebih baik yang akan membuat keamanan, keselamatan pergi dan pulang dimanapun kita berada. Baik Sobat Heno semua, di depan kalian sudah ada penampakan dari part original Yamaha. Ya, bisa dilihat di sini kotaknya ada dua, dan pembahasan kita kali ini adalah mengenai part ini, dimana sebelumnya ada yang selalu DM dan chat kepada saya bertanya mengenai part-part dari Yamaha, khususnya Vixion Series. Part-part yang bisa saling substitusi, yang bisa saling tukar. Nah, di sini akan kita bahas sehingga nanti pada saat kita pengaplikasian ke motor kita, khususnya Vixion Series, itu tidak keliru dan tidak terjadi kendala. Nah, di sini rumah kopling yang akan kita bahas sesuai request dari sobat tekno kita, yaitu antara rumah kopling dari New Vixion Lightning dengan kode 1PA dan rumah kopling dari New Vixion Advance yaitu 2TP ya. Jadi kenapa saya ambil sampel ini, dua hal ini, karena dua generasi ini walaupun secara basic umum itu sama, ternyata setelah saya dalamin, setelah saya lihat dan saya survei part-part bagian dalamnya, itu ternyata ada sebagian yang berbeda, khususnya di bagian kopling. Karena terus terang, saya sebagai pengguna New Vixion Lightning itu pada dasarnya saya bangga, karena New Vixion Lightning ini sebenarnya spek mesinnya itu luar biasa loh ya, dan speknya itu di atas rata-rata dari Vixion series lainnya. Kecuali kalau dibandingkan dengan Vixion Air, itu sudah basicnya berbeda itu ya. Nah, sudah sistem VVA. Namun dengan New Vixion Advance, Vixion Old, dan All New Vixion, itu ternyata generasi New Vixion Lightning itu sebenarnya generasi yang memang luar biasa dari spek mesinnya. Karena saya terasa itu di bagian RPM bawah dan RPM atas itu hentakannya itu sangat berbeda. Kenapa bisa begitu? Ini dikarenakan bagian koplingnya. Nah, di sini akan kita bahas bagian dasar atau primernya, itu yang bisa membuat performa New Vixion Lightning itu tarikannya itu lebih terasa dan tidak pernah slip gitu ya. Baik Sobat Dino, di sini ada sudah penampakan dari rumah kopling New Vixion Lightning, dan ini penampakan dari New Vixion Advance. Jadi yang pertama kita akan bahas masalah persamaannya. Nah, untuk persamaan dari dua rumah kopling ini, pengaplikasian kopling set itu adalah yang pertama, dia ada bagian gear. Gear yang menyatukan antara gear kruk as langsung ke bagian yang akan disalurkan ke bagian gear gigi gitu ya. Itu sama. Ini ya. Nah, jadi sama nih. Untuk lingkarnya itu sama, besarnya sama. Kemudian di bagian tengah. Nah, di bagian tengah itu juga sama.
bagiannya untuk gear yang disalurkan ke bagian gear kickstarter. Nah, ini juga sama, jumlah giginya juga sama. Terus persamaannya adalah baut pantekan dari paku pantek atau paku kelingnya ini sama 6 ya, ada 6, semuanya sama. Dan persamaan berikutnya juga adalah karet koplingnya. Jikalau kita buka ini ya, kita buka, nanti dia penampakannya seperti ini. Nah, ini adalah bekas dari rumah kopling New Vision Lightning. Nah, di sini sama, isinya sama, dia ada 6 ya. Jikalau misalkan ada kendala, dan kendala di karet kopling ya, karet koplingnya sudah oblak, kemudian kita buka, baik New Vision Lightning, New Vision Advance, All New Vision, Vision Old, itu karet koplingnya sama. Biasanya kodenya itu 3C1 kalau nggak salah ya. Jadi sama, pengaplikasiannya tinggal bisa ini. Dan untuk paku kelingnya juga sama ya, diameternya juga sama gitu ya. Ini dia. Oke, ini penampakan. Baik, itu persamaannya. Nah, sekarang kita bahas perbedaannya. Perbedaannya adalah memang tadi secara fisik kita sama. Nah, bisa kita lihat di sini ya. Perbedaannya adalah di bagian ketebalan dari pengaplikasian plat dan kampas kopling. Oke, jikalau New Vision Lightning itu kampas koplingnya ada 5, plat koplingnya ada 4. Sedangkan di New Vision Advance itu kampas koplingnya ada 4 dan plat koplingnya ada 3. Oke, itu dia perbedaannya. Perbedaan selanjutnya adalah di bagian gear starter atas. Oke, gear starter atas. Kita lihat dulu nih penampakannya. Bisa kalian lihat perbedaannya? Baik. Di bagian gear starter atas, untuk ketebalan di bagian lebih daging lebih ya, daging lebih di bagian atas itu berbeda dengan New Vision Advance atau All New Vision yang kode BK8 itu berbeda. Jadi New Vision Lightning daging atasnya itu dia lebih tipis. Kalau diukur ya, ketebalan dari ketebalannya kisaran 2,5 mili. Oke, ketebalannya 2,5 mili. Sedangkan daging lebih di Vision Advance itu daging lebihnya itu lebih tebal gitu. Ketebalannya kita ukur ya. Empat setengah. Tuh. Jadi 4,5. Jadi untuk New Vision Lightning tadi 2,5, sedangkan untuk New Vision Advance dia 4,5. Jadi bagaimana kalau misalkan kita aplikasikan New Vision Lightning rumah koplingnya ke New Vision Advance, kita aplikasikan ke New Vision Lightning, itu bisa. Dengan syarat kalau di New Vision Lightning dikarenakan dia ada 2 ring yang nempel di bagian sini, di bagian pada saat kita aplikasikan itu ada 2 ring tipis dan ring tebal. Dia agak ada ring tebalnya. Nah, kalau di New Vision Lightning dia harus menggunakan 2 ring itu, terutama di bagian yang ring tebalnya, sehingga bisa kita masukkan, kita masukkan dan kita kunci gitu ya. Sedangkan
di New Fiction Advance itu dia hanya ada satu ring. Hanya ada satu ring, yaitu ring tipis. Jadi tidak ada lagi ring tebal. Saya nggak tahu dari bagian mekanik Yamaha kenapa bisa begitu ya. Di bagian New Fiction Lightning itu ada dua ring, khususnya ada ring tebal. Sedangkan New Fiction Advance, All New Fiction, dan Fiction Old itu tidak ada ring tebalnya. Dia hanya ada ring tipis. Itu. Ya. Oke, berikutnya perbedaannya adalah di bagian dalam. Nah, di bagian dalam kalau New Fiction Lightning dia ada seperti tonjolan atau daging lebih. Daging lebih bisa lihat ya. Nah, daging lebih ini dikarenakan bagian rumah dari kampas kopling itu dia agak sedikit menjorok gitu ya, atau sedikit tebal gitu, karena di sini ada juga washer, biasanya washer ring washer masukkan di sini, sudah dimasukkan ya, dia agak berbeda. Nah, sedangkan di New Vision Advance dia rata, hampir rata tuh, hampir rata dia, karena plat dari primer dari kampas kopling, rumah dari kampas kopling itu dia rata, beda sekali dengan yang New Fiction Lightning. Oke, nah itu dia. Walaupun untuk washer atau ring washer di bagian tengah itu sama, New Fiction Lightning, New Fiction Advance itu sama, tapi berbeda dengan Fiction Old ya. Kalau Fiction Old bagian washer tengah di sini dia berbeda. Dia lebih tipis dibandingkan generasi Fiction New. Oke, jadi itu ya. Selanjutnya, nah ini yang hal yang spesifik bisa dilihat ya. Lingkar diameter dari New Fiction Lightning itu lebih kecil dibandingkan dengan diameter lingkar New Fiction Advance. Maka dari itu New Fiction Lightning kampas dan plat koplingnya itu lebih kecil, sedangkan New Fiction Advance, All New Fiction ataupun generasi R15, V2, V3 atau Fiction R itu dia besar. Dia terlihat di bagian ini. Nah, bisa dilihat untuk gear tadi kan sama. Gear penyambung antara kopling dengan gear kruk as itu sama. Namun ternyata bagian rumahannya dia agak sedikit menonjol dan bisa terlihat memang lebih besar dibandingkan New Fiction Lightning. Nah, dia kan hampir rata dia dengan gear. Oke. Nah, itu dia. Dan satu hal lagi yang harus saya beritahu kepada kalian semua adalah bagian paku keling ini berbeda sekali antara New Fiction Lightning dengan New Fiction Advance. Untuk bagi kalian generasi New Fiction Lightning, jikalau karet koplingnya sudah oblak, itu sah-sah saja sebenarnya kalian buka paku kelingnya, kemudian kalian buka gearnya semuanya, kemudian tinggal kalian ganti ya karet koplingnya seperti ini ya. Nih, tinggal ganti. Namun catatan di sini adalah paku keling atau paku pantek ataupun paku apa yang bisa kita katakan ini, dia lebih keras ternyata dibandingkan dengan paku keling yang biasanya. Ini sudah pengalaman saya pada saat saya mengganti karet kopling di New Fiction Lightning.
dan saya mau membersihkan paku kelingnya, itu ternyata lebih susah dibandingkan dengan Viction New lainnya, New Viction Advance, All New Viction. Karena paku kelingnya ini bahannya itu ternyata bukan kayak seperti aluminium gitu ya. Jadi pada saat pengeboran juga ini paku kelingnya, pembersihan ini ya sangat susah sekali untuk dilepaskan. Walaupun ini sudah dibor, kemudian kita dorong, itu ternyata lengket. Bisa dilihat di sini. Nah, ini pernah saya bongkar gitu ya. Kemudian di sini sudah lepas nih bagian atasnya. Namun ternyata paku kelingnya itu masih nyangkut di bagian tengah. Saya bor juga di bagian ini, akibatnya tidak presisi. Nah, sudah saya bor, ternyata masih benar-benar kuat. Mata bornya itu sampai kalah gitu ya. Tuh, saya bor masih tetap susah. Walaupun saya bor juga sampai ambles bawah, ternyata setelah saya dorong susah juga untuk lepas. Jadi bagi kalian yang punya motor New Vision Lightning, daripada kalian bongkar bagian paku kelingnya untuk mengganti karet kopling, lebih baik kalian beli satu set saja deh. Beneran, ini rekomen dari saya sebagai pengguna New Vision Lightning. Lebih baik kalau misalkan karet koplingnya sudah oblak, lebih baik kalian ganti satu set. Itu lebih baik dibandingkan kalian bongkar kemudian kalian pasang kembali paku kelingnya, tidak bakalan lebih sempurna. Oke. Sedangkan di New Viction Advance itu paku kelingnya ini sangat lebih mudah untuk lepas. Setelah kita bor, biasanya saya bor di bagian sini sih. Biasanya kan orang banyak ngebor bagian atas ya. Bagian atas itu dibor habis gitu sampai lepas. Namun saya biasanya mengebornya di bagian ini, dari bagian dalam sudah saya bersihin, bor habis, baru saya dorong nanti akan lepas di bagian atas. Jadi sehingga di bagian atas ini tidak lecet atau apapun ya. Itu dia. Oke, jadi untuk generasi New Viction Lightning ini memang berbeda ya. Dan catatan lagi, jikalau kalian pengen menggunakan slipper clutch gitu ya, untuk generasi New Vision Lightning itu rumah koplingnya minimal harus kalian ganti ke New Vision Advance, atau bisa juga kalian aplikasikan dari All New Viction yang kode BK8. Dengan syarat pada saat kalian pemasangan di New Vision Lightning, ring belakang yang bagian tebal itu nggak perlu dipakai ya. Sama juga kalau misalkan kalian mau ganti rumah kopling dari New Vision Advance ke New Vision Lightning, dengan syarat ring tebal itu kalian lepas, karena di bagian ini udah tebal nih ya. Dan syarat berikutnya pastilah satu set dari kampas kopling dan plat kopling harus kalian ganti gitu. Oke. Berikutnya ada perbedaannya nih bagian ini, bagian dalam. Ada tembaga nih ya, tembaga atau apa ini. Untuk kisi-kisi dari jalur oli, dia kalau New Vision Advance ini dia nih bintik-bintik. Sedangkan New Vision Lightning dia kayak seperti ada alur. Tuh, ada alur jalur olinya. Sehingga lebih melumas gitu ya. Oke. Nah, karakter mesin ternyata lebih bagus New Vision Lightning. Dikarenakan New Vision Lightning itu menggunakan 5 kampas kopling dan 4 plat kopling, sehingga karakter hentakan itu lebih baik New Vision Lightning dibandingkan New Vision Advance. Cuman kelemahannya
untuk New Fiction Lightning karena banyaknya kampas kopling itu sehingga gaya gesek dari kopling itu lebih besar dibandingkan New Fiction Advance, dan akibatnya juga kampas kopling akan lebih cepat haus, khususnya di bagian kampas yang kode 1PA. Solusinya gimana bang? Solusinya adalah kalian ganti kampas kopling dari New Fiction Lightning dengan kampas kopling dari GL 100 atau GL Pro. Itu di video saya sebelumnya sudah ada pembahasan seperti itu. Atau yang lebih bagus lagi adalah kampas kopling dari Kawasaki, itu lebih bagus lagi ya. Jadi pengaplikasiannya kalau di New Fiction Lightning itu bisa kalian ganti dengan kampas kopling aftermarket yang racing, yang lebih aman gitu, yang lebih tebal, ya, lebih awet. Terus dari Kawasaki juga itu bisa juga diaplikasikan. Sedangkan untuk New Fiction Advance kampas koplingnya bisa kalian pakai yang dari Scorpio. Ya, Scorpio itu bisa karena kampas koplingnya lebih besar. Oke. Jadi itu aja untuk pembahasan link ini. Yang pasti karakter dari New Fiction Lightning itu lebih bagus dibandingkan New Fiction Advance. Ya, itu saja pembahasan kita. Nanti akan saya sharing lagi untuk part-part lainnya, perbedaan lainnya, dan saling substitusinya mana aja yang bisa. Oke, sekian dari saya. Terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.